Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pastikan Ananda sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah. Lalu persiapkan buku dan alat tulisnya, dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik IPA, tema 5B, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, 2, dan 3 yang termasuk ke dalam KD 3.2 dengan materi pokok yang pertama, organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. 3. Macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. 4. Bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia dan cara merawat organ pernapasan manusia. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Berikut ini pembahasan tugas minggu lalu. Yang pertama, PPKN halaman 34 dan SBDP halaman 13. Yang kedua, PPKN dan SBDP halaman 77. Sebelumnya, apakah Ananda tahu mengapa hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda? Ya, sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernapasan hewan pun berbeda-beda. Supaya lebih jelas, mari kita simak organ-organ pernapasan pada hewan berikut. Yang pertama, cacing tanah. Bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. 2. Serangga. Bernapas menggunakan trakea. 3. Ikan. Bernapas menggunakan insang. Kemudian amfibi diwakili oleh katak. Saat fase berudu, bernapas menggunakan insang. Saat fase katak dewasa, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Selain kura-kura, ada cicak, komodo, buaya, dan ular. Kemudian selanjutnya burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Yang terakhir, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Selain hewan berkaki 4, ada paus dan lumba-lumba yang bernapas menggunakan paru-paru. Mari kita lihat salah satu contoh sistem pernapasan ikan. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, tahapannya mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut.
Sedangkan ekspirasi, tahapannya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Perhatikan gambar bagan dari inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada ikan. Sampai sini, apakah Ananda sudah paham? Selanjutnya, alur pernapasan manusia yaitu udara masuk ke tubuh melalui hidung menuju rongga hidung, menuju trakea, menuju bronkus, dan menuju paru-paru. Dari paru-paru, udara menuju bronkus, menuju trakea, menuju rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Dalam tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Perhatikan gambar. Dari sebelah kiri ada faring, kotak suara, trakea, paru-paru kanan, paru-paru kiri, bronkus, bronkiolus, dan diafragma. Gambar di sebelah kanan ada bronkiolus, pembuluh vena, pembuluh arteri, kapiler darah, dan alveolus. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian berfungsi sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. 2. Trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, lalu sebagai penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Selanjutnya, paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana? Sudah paham kan, Nak? Organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia. Bagaimana proses saat menghirup udara atau yang disebut inspirasi? Berikut gambar dari bagannya. Proses menghirup udara, yang pertama, udara masuk melalui hidung. 2. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. 3. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. 4. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya, bagaimana proses saat menghembuskan udara atau disebut ekspirasi? Perhatikan bagan berikut. Proses menghembuskan udara, yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. 2. Udara keluar melalui saluran pernapasan. 3. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Sampai di sini, apakah Ananda sudah paham proses pernapasan manusia? Selanjutnya, faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Selanjutnya, yang kedua, faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk,
dan hidung tersumbat. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Selanjutnya, macam penyakit pernapasan. Yang pertama, asma. Asma adalah kelainan penyempitan pada saluran napas karena alergi. Gejalanya yang pertama, sesak napas dan disertai bunyi mengi. 2. Napas pendek-pendek. 3. Rasa sesak dan berat di dada. 4. Mudah lelah. 5. Badan terlihat letih, lesu, dan kurang semangat. Cara mencegah kambuhnya penyakit asma dengan menghindari alergen yang memicu alergi. Penyakit yang kedua, influenza atau flu. Merupakan penyakit infeksi virus influenza dan ditandai dengan gejala demam, sakit otot, sakit kepala, pilek, dan batuk. Cara mencegahnya yang pertama, rutin berolahraga agar imunitas terjaga baik. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, menjaga kebutuhan cairan tubuh. 4. Mengonsumsi makanan bergizi. 5. Menerapkan protokol kesehatan dengan penderita flu. 3. Penyakit bronkitis merupakan peradangan pada selaput lendir saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Akibatnya muncul terlalu banyak lendir pada saluran bronkus dan menyebabkan gangguan napas. Faktor lain yang meningkatkan resiko terkena penyakit ini adalah kebiasaan merokok serta polusi udara. Gejalanya batuk berdahak, sering sesak napas, flu berkepanjangan, dan tubuh mudah lelah. Cara mencegahnya dengan yang pertama, olahraga rutin. 2. Makan makanan bergizi. 3. Menghindari kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Jenis penyakit yang keempat, pneumonia. Merupakan peradangan pada kantong udara di paru-paru atau alveolus, sehingga kantong udara penuh dengan nanah dan oksigen sulit diikat darah. Nah, penyebab penyakit ini adalah bakteri Diplococcus pneumonia. Gejalanya demam, batuk-batuk, sesak, dan sulit bernapas. Cara mencegahnya dengan menghindari asap rokok, pemberian vaksin PCV, dan memiliki pola hidup sehat dan bersih. Macam penyakit yang kelima, TBC atau tuberkulosis. Merupakan penyakit pernapasan akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri memicu bintil-bintil pada paru-paru. Lama-kelamaan sel-sel paru-paru mati dan paru-paru mengecil. Cara mencegahnya dengan pemberian vaksin BCG, memiliki pola hidup sehat dan bersih, mengenakan masker di tempat ramai. Penyakit keenam, emfisema, merupakan penyakit paru-paru di mana alveolus rusak dan pecah, sehingga terbentuk kantong udara yang besar. Penyebab penyakit ini adalah asap rokok, polusi udara, dan debu bahan kimia dari lingkungan. Cara mencegahnya, yang pertama, menghindari kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. 2. Memakai masker di tempat penuh polusi. 3. Gaya hidup bersih dan sehat. 7. Penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan karena sel kanker menyerang organ paru-paru. Kanker paru-paru banyak diderita orang yang banyak terpapar asap rokok. Asap rokok merupakan zat karsinogenik yang memicu kanker. Cara mencegahnya, yang pertama, hindari kebiasaan merokok dan asap rokok.
2. Membuat zona kawasan bebas asap rokok. 3. Memiliki pola hidup sehat. Jenis penyakit ke-8 adalah COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus 2019 nCoV atau dikenal dengan 2019 novel corona. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Kadang disertai kehilangan daya penciuman atau anosmia. Cara pencegahannya, yang pertama, menggunakan masker. 2. Rutin mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Pemberian vaksin COVID-19. 5. Pola hidup sehat dan bersih. Sampai sini sudah paham kan, Nak? Selanjutnya, pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan. Nah, pada dasarnya pencemaran udara itu ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk partikel. Untuk yang berbentuk gas yaitu asap dan yang berbentuk partikel yaitu debu. Udara yang tercemar gas dan partikel ini dapat menyebabkan gangguan organ pernapasan. Berikut pengaruh pencemaran udara terhadap saluran pernapasan. Yang pertama, iritasi selaput lendir, seperti iritasi mata, mata pedih, dan mata merah. 2. Iritasi tenggorokan, seperti sakit menelan, gatal, batuk kering. 3. Gangguan neurotik, seperti sakit kepala, lemah, susah berkonsentrasi. 4. Gangguan paru dan pernapasan, seperti batuk, napas berbunyi, dan sesak napas. 5. Gangguan kulit, seperti kulit kering, kulit merah, dan kulit gatal. 6. Gangguan saluran pencernaan, seperti beser dan diare. Oleh karena itu, anak-anak Bu Guru harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara memelihara organ pernapasan diantaranya: yang pertama, makan makanan bergizi. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Istirahat dan tidur yang cukup. 4. Menjaga kebersihan. Dan 5. Menghindari polusi udara. Selain itu, anak-anak dapat melakukan aktivitas seperti gambar di sebelah kanan, yaitu menanam pohon dan tanaman, menjaga kelembapan ruangan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menggunakan masker, dan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Sampai sini semoga semua sudah paham ya, Nak. Berdasarkan materi hari ini dapat disimpulkan yang pertama, organ pernapasan pada hewan berbeda-beda, seperti cacing dengan kulit, ikan dengan insang, reptilia dengan paru-paru, amfibi kulit dan paru-paru, serangga trakea, mamalia dengan paru-paru. Lalu yang kedua, organ pernapasan manusia adalah hidung, trakea, paru-paru. Kemudian proses pernapasannya yaitu menghirup udara atau inspirasi dan mengembuskan udara atau ekspirasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. 4. Macam-macam gangguan pernapasan pada manusia ada TBC, bronkitis, pneumonia, influenza, dan COVID-19. 5. Bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia yaitu kesulitan bernapas, iritasi atau infeksi pada mata atau hidung, batuk, dan asma. Yang keenam, cara merawat organ pernapasan manusia yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker. Selanjutnya, untuk tugas Ananda di rumah, mohon mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 13 nomor 1 dan halaman 48 nomor 1 di buku cetak 5B dan dikumpulkan paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan Soli dan Soliha.
Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengingatkan untuk menjaga sholat 5 waktu, mengaji, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.